Shalom shalom, apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Tentunya Miss harapkan kalian sehat semua ya. Kalian tetap semangat di dalam melakukan semua pembelajaran yang akan diberikan oleh guru-guru. Oke anak-anak, sekarang kita mulai di pembelajaran yang keempat. Kita buka sama-sama bukunya pada halaman 141. Kita masuk di di pembelajaran bahasa Indonesia. Miss bacakan, kalian simak dengan baik ya di rumah ya. Danu dan teman-teman sekelasnya mendapat tugas dari ibu guru untuk mencari tahu cara memelihara hewan ternak dengan cara bertanya langsung pada peternaknya. Danu dan teman sekelompoknya ingin mengetahui cara perawatan sapi yang dengan benar. Mereka bertanya pada Pak Haris, seorang peternak sapi yang rumahnya tidak jauh dari rumah mereka. Simaklah percakapan antara Danu dan temannya dengan Pak Haris berikut ini. Danu bertanya, jenis sapi apa yang Bapak ternakan? Pak Haris menjawab, Bapak beternak sapi Bali. Aryo bertanya, mengapa Bapak memelihara sapi Bali? Pak Haris menjawab, sapi Bali merupakan sapi yang memiliki tulang yang kecil dan daging yang lebih tebal daripada sapi biasa, daripada sapi lain, ya. Sehingga beternak sapi Bali akan sangat menguntungkan. Danu bertanya, bagaimana cara Bapak memelihara dan merawat sapi-sapi itu? Pak Haris menjawab, Bapak merawat sapi-sapi ini dengan senang hati dan bersungguh-sungguh sehingga pekerjaan menjadi mudah dan hasilnya sangat baik. Putu bertanya, bagaimana langkah-langkah perawatan sapi milik Bapak? Pak Haris menjawab, yang pertama, Bapak memilih bibit sapi unggul ya. Bapak memilih bibit sapi Bali yang unggul. Aryo bertanya, apa ciri-ciri bibit sapi Bali yang unggul, Pak? Pak Haris menjawab, ciri-ciri bibit sapi Bali yang unggul antara lain sehat dan tidak cepat sakit. Kuku sapi tidak panas ketika diraba dan tidak ada parasit pada bulu sapi. Danu berkata, oh, lalu setelah itu apa yang dilakukan, Pak? Pak Haris menjawab, sapi dibuatkan kandang yang nyaman, yaitu kandang yang bersih, hangat, karena terkena sinar matahari dan kering. Molly bertanya, bagaimana dengan pemberian makannya, Pak? Pemberian makanannya, ya. Pak Haris menjawab, Bapak memberi sapi makan 3 kali sehari. Makan pagi berupa rumput-rumputan, limbah pertanian seperti padi dan jerami, jagung, serta biji-bijian seperti jagung dan beras. Selain makanan, sapi juga membutuhkan air minum yang cukup. Sapi juga diberi vitamin agar perkembangan tubuhnya baik. Putu berkata, baiklah Pak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Pak Haris menjawab, sama-sama nak. Nah, dari sini kita bisa sama-sama tahu bagaimana cara ciri-ciri dari sapi Bali, ya kan? Nah, tadi apa ciri-cirinya? Yaitu dikatakan bahwa memiliki tulang yang kecil dan daging yang tebal. Yang lebih tebal ya. Kemudian ya kita juga di sini belajar mengenai ciri-cirinya, ya kan? Nah, tadi ciri-cirinya apa? Bahwa bibit sapi Bali yang unggul antara lain, pertama, sehat dan tidak cepat sakit, ya. Kemudian kukunya tidak panas waktu diraba. Nah, dan yang terakhir, tidak ada parasit pada kuku sapi, ya. Nah, itu adalah ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri untuk memilih memilih bibit sapi Bali, ya. Nah, kemudian tugas kalian di Ayo Menulis ini, tuliskan cerita berdasarkan gambar berikut ini, ya. Nah, yang ada di sini, ya, gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kalian tuliskan di sini gambar ceritanya, ya. Kalian tuliskan cukup di situ, singkat saja.
Kita masuk di Ayo Belajar pelajaran PKN. Di sekitar kita terdapat berbagai macam profesi atau pekerjaan, ya. Ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, dokter, guru, karyawan, peternak, dan lain-lain. Di antara pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang mengelola sumber daya alam. Contohnya seperti tumbuhan atau hewan. Salah satu contoh pekerjaan tersebut adalah peternak, ya. Peternak bekerja dengan memelihara hewan ternak untuk diambil bagian tubuhnya. Misalnya daging, telur, susu, atau bulunya, ya. Peternak memelihara hewan ternak di peternakan. Peternak ada peternakan kecil dan peternakan besar. Peternakan kecil biasanya hanya dikelola oleh satu orang saja. Peternakan besar pemiliknya peternak memperkerjakan banyak orang untuk membantunya merawat hewan ternak. Pekerja yang bekerja pada peternakan besar memiliki tugas masing-masing, ya. Di sini kerjasama antara pekerja sangat diperlukan agar hewan peternak terawat dengan baik. Hewan ternak yang terawat dengan baik tentu akan menguntungkan pemilik peternakan. Nah, di sini kita tidak diskusi, tapi kita sama-sama menjawab. Miss minta tolong kalian tulis di buku PS tematik, ya. Nah, di sini ditanyakan bahwa sebutkan contoh pekerjaan lain yang berhubungan dengan sumber daya alam. Misalnya sumber daya alam apa saja, tumbuhan atau hewan, ya. Oke, kalian tulis yang pertama, nomor 1. Di sini Miss sudah catat ada beberapa pekerjaannya, ya. Kalian tuliskan. Yang pertama, pekerjaan kalian tulis nomor 1 dulu, ya, tapi belum di poinnya, ya. Pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam dalam kurung tumbuhan atau hewan. Titik 2A atau 1, petani. Nah, petani ini memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya apa? Tanah yang subur, air sebagai irigasi dan sinar matahari. Kemudian yang kedua, peternak. Nah, peternak di sini juga memanfaatkan sumber daya hewan, ya, hewan ternak tentunya, ya. Kemudian rumput, tanah, juga air. Rumput untuk apa? Untuk makan ternak. Lalu tanah untuk apa? Untuk dibuatkan kandang di mana dia bisa tinggal, ya. Kemudian air untuk dia minum. Kemudian yang ketiga, karyawan pabrik kertas, ya. Nah, di sini mengolah, ya. Perusahaan ini mengolah kayu dari hutan untuk dijadikan kertas, ya. Kemudian yang keempat, nelayan. Nah, nelayan ini memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya apa? Binatang yang ada di laut, salah satunya ikan, ya. Nelayan. Kemudian nomor yang kelima, pegawai perkebunan. Di sini yang harus kalian tuliskan hampir sama dengan pertanian atau petani, ya. Dia punya contohnya. Jadi pegawai perkebunan ini juga memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya tadi apa yang Miss katakan, contohnya tanah yang subur, air sebagai irigasi, bahkan sinar matahari, ya. Kemudian petambak. Nah, petambak ini dia memanfaatkan makhluk hidup di dalam dia yang akan dibudidayakan, ya. Bisa aja misalnya ikan lele atau apapun itu yang bisa dibudidayakan. Kemudian yang ketujuh, ya, karyawan pertambangan. Kalian tulis karyawan pertambangan. Nah, di sini keterangannya adalah memanfaatkan bahan galian di bumi, ya. Contohnya emas, minyak bumi, gas bumi, ya. Kemudian yang ke-8, karyawan konstruksi.
Nah, karyawan konstruksi ini apa yang berkaitannya? Nah, dia menggunakan berbagai hasil alam. Contohnya kayu, ya. Kemudian besi, batu, pasir. Nah, itu semua digunakan untuk membuat bangunan. Kemudian yang kesembilan, karyawan PLTU, ya. Nah, di sini mereka menggunakan batu bara untuk menghasilkan tenaga listrik, ya. Lalu yang terakhir, yang ke-10, petani garam, ya. Nah, petani garam ini memanfaatkan air laut dan sinar matahari untuk menghasilkan garam, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada peternakan besar terdapat banyak pekerja. Apa saja tugas atau pekerjaan yang ada pada peternakan sapi? Nah, kalian tuliskan nomor 1, pengatur makanan dan minuman sapi, ya. Lalu yang kedua, pengatur gizi makanan sapi. Yang ketiga, pekerja pengecekan kesehatan, misalnya suntik atau memberikan vitamin pada sapi. Kemudian yang keempat, pengecekan kebersihan kandang sapi. Yang kelima, pengecekan kondisi kandang sapi, bila rusak atau apakah masih bagus atau rusak. Kemudian yang keenam, pembersihan kotoran sapi. Yang ketujuh, pengatur penambahan atau pengurangan penggunaan makanan dan vitamin, ya. Nah, itu tugas dan pekerjaan yang ada pada peternakan sapi, ya. Kemudian yang ke-8, masih ada lagi satu kekurangan. Tadi yang kelima, yang keenam pembersihan kotoran sapi. Lalu yang ketujuh, pengatur penambahan atau pengurangan penggunaan makanan dan vitamin, ya. Itu adalah pekerjaan yang ada pada peternakan sapi. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika ada seorang pekerja di suatu peternakan besar tidak melakukan tugasnya dengan baik? Nah, kalian tuliskan yang ketiga adalah resiko keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di peternakan sapi, ya. Jadi resiko kerja resiko atas keselamatan dan kesehatannya mereka, ya. Nah, kemudian di sini ada ayo mengamati, ya. Itu ayo mengamati ini PR PKN kalian, ya. Yang ini di sini ini PKN kalian cukup menulisnya di sini saja, ya. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat dan jangan kalian berkecil hati, tapi kalian tetap harus semangat di dalam melakukan semua aktivitas dan pembelajaran. Kalian tetap sehat, ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur. Satu lagi yang Miss minta untuk kalian share ke Miss nantinya pada hari ini, Miss minta hanya di halaman 143 dan 144. Itu saja. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap berdoa dan selalu bersyukur. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you.